Udah siap di Clubhouse episode 2 tentunya udara di Spotify dan Noise di audio dan sekarang ada di YouTube HDFC tentunya, dan kita bakal ngebahas bursa transfer yang hangat-hangat World Cup dan pulangnya seorang atau dua orang ini? Dua orang di ada lagi Diego Jota dan adiknya Andre Silva yang jadi clutch player di Liverpool yang menggagalkan trofinya Arsenal musim lalu. Gimana menurutmu tentang Jota? Jota salah satu pemain yang respectable menurut saya. Ya tentu rest in peace buat dia. Ya dengan tentu saja rest in peace buat dia. Pemain yang hebat, pemain yang salah satu sebelum datang ke Liverpool itu pemain yang underrated. Di Wolves sangat bersinar, maka dari itu Liverpool memboyong dia. Bagaimana dia bertransformasi di Liverpool, lebih berkembang daripada di Wolves, menjadi seorang pemain yang penting, dibutuhkan, bisa menjadi pembeda saat dibutuhkan. Sayang kepergiannya begitu cepat di umur yang bisa terbilang dalam dunia sepak bola itu masih sangat muda, 28 tahun. Dan fun fact-nya adalah Liverpool memenangkan piala yang ke-20 namun harus merelakan sang nomor 20. Sangat kebetulan sekali. Ya. Dan sangat kebetulan sekali. Di musim bukan musim sih, di beberapa minggu sebelum kepergiannya baru dia itu baru nikah dengan pacarnya dan dia meninggalkan beberapa 3 anak. Pertamanya 7 tahun, saya kayaknya masih kecil-kecil deh dasar menurutku. Dan terus tanpa berlama-lama kita mudah-mudahan doakan beliau berada di sisinya, semoga mendapatkan surga lah di tempatnya. Dan ya, kita masuk ke bursa transfer yang lagi hangat-hangat. Arsenal kemungkinan mendapatkan Gyökeres dari Sporting Lisbon dan resminya Subimendi dari Real Sociedad ya. Menurutmu bagaimana nih Gyökeres tentang lamanya ini pemain di Boyong? Saya pikir Gyökeres itu termasuk pemain yang untouchable di bursa transfer. Ya salah satu pemain yang mempertimbangkan banyak situasi. Pertamanya Manchester United mau approach dia, Arsenal approach dia, Juventus juga mendekatinya, tapi pada akhirnya dia memilih Arsenal karena godaan Mikel Arteta, atau biasa juga disebut fans Arsenal Arteta top no jutsu. Betul. Rayuan Arteta itu kadang-kadang maut memang. Nice. Jadi selain para adalah maut, Arteta adalah maut. Wah, ada ngeri kan? Ngeri. Apa ya? Dan itu apa? Yang seperti sebenarnya tadi, Gyökeres itu salah satu player striker yang untouchable di bursa transfer kali ini karena Sporting mematok harga yang pada awalnya tuh 60 juta euro, terus naik ke 100. Wah, ya. itu kayak undeserved lah untuk player yang bermain di Liga Portugal. Tapi memang kita harus akui dia itu salah satu pemain yang tajam, striker yang tajam, pembunuh depan gawang, killer instingnya ada, depan gawang sangat ganas. Jadi ya kita harus akui dia itu pemain striker atau pemain yang paling jadi pembeda. Nah, menurut juga tuh Gyökeres juga ini yang dari musim panas ini tuh musim dingin yang lalu diincar, cuma ya begitu tidak
tidak apa lagi nih Arsenal Tidak, dia belum approach nah, dia belum approach harga resminya. Dia belum secara harfiahnya dia Arsenal belum dorong belum beri big push untuk boyong Gyökeres terlalu agak serius. Jadi dia karena musim lalu Arteta sadar betapa pentingnya suatu penyerang atau striker. iyalah. Mikel Merino jadi striker. Jadi bisa dibilang ya kali ini Arteta menggunakan akal sehatnya. Dia mungkin berkata, oh saatnya memang saya butuh striker karena saya cukup punya gelandang yang mumpuni. Zubimendi datang, Odegaard ada, Declan Rice ada. 3 pemain ini sudah sangat mumpuni di lini tengah, otak permainan siap bekerja. Di depannya harus ada peluru yang tajam. Betul. Dan sadar betul pertamanya Arteta mengejar Benjamin Sesko. Sayangnya mahal. Sayangnya sangat mahal dan Leipzig tidak meluluhkan hatinya atau menurunkan harganya sebesar 90 juta euro. Mahal sekali untuk players untuk umur berkaliber 22 tahun dan mencetak, walaupun dia mencetak 2 digit sih, tapi konsisten 2 digit, tapi untuk player umur segitu terlalu mahal, 90 juta. Nah, takutnya juga pas diboyong flop. Bukan masalah Gyökeres, bukan Gyökeres, saya lagi Sesko. Itu yang kutakutkan gitu. 90 juta euro tapi ujung-ujungnya flop. Nah, menurut saya bukan takut flop sih. Sesko itu ya pemain yang bisa adaptasi, pintar cari ruang. Dia itu seperti Harry Kane. Oh iya. Dia itu kayak box in the box, tahu cari ruang, finishingnya bagus. Hanya dia butuh memang supplier yang sama besarnya seperti De Bruyne ke Haaland. Jadi otomatis Odegaard yang harus supply dia, main supply-nya. Nah, terus ke Martin Zubimendi yang sudah resmi. Here we go ke Arsenal. Tanggapan Den. Kalau menurut saya ini salah satu pembelian yang kebutuhan yang khusus sih. Ya kan, tandemnya Rice. Declan Rice yang akan diplot di nomor 8 musim depan karena Thomas Partey akan sudah pergi. Apalagi kita dengarkan berita sedapnya. Ya. Kabarnya dia melakukan kekerasan seksual kepada perempuan yang tidak dikenal. Dan itu sudah kelewatan sih. Ya. Perbuatannya itu pantaslah dihukum. Dan kembali ke Zubimendi. Zubimendi ini setipikal Fabregas sih. Mirip Fabregas. Kenapa ya? Bagaimana dia membuat ruang, isinya bagus. Bagaimana dia membuat overlap yang cantik. Bagaimana dia mensuplai striker sebelum Sorloth, yaitu Alexander Isak. Sebelum ke Newcastle. Menurut saya Zubimendi ini pemain yang berbakat. Hanya kalau dari saya lihat sebagai fans Arsenal, saya hanya mengkhawatirkan postur badannya terlalu pendek. Berapa tingginya itu kan? Saya kurang tahu. Tapi kalau diantara semua gelandangnya terlalu pendek. Terus mulai pas Nico Williams yang batal bro. Iya, Nico Williams tiba-tiba loh, bahkan Barcelona tidak tahu. Bahkan Barca yang tidak tahu ini pemain batal gabung. Barcelona langsung melepaskan statement, dia tidak akan berurusan dengan Nico Williams lagi. Wah, saking marahnya itu. Nah, ada aku dapat kabar bahwa Atletik ini dilansir dari media Spanyol, kenapa Williams batal ke Barca karena Tebas ini memberikan rahasianya Barca begitu, kayak rahasia keuangannya. Ada cek saya beritanya di Serimu itu ya, tapi sayangnya bahasa Spanyol, tapi ada kabar resminya begitu bahwa
kenapa Williams batal? Itu tadi Atletik tewas ini memberikan kayak ada rahasianya Barca gitu, rahasia keuangannya segini, kontraknya segini mamenya. Itulah kenapa tadi Williams Nico Williams. sama keluarganya dulu supaya tanda tangan kontrak, perpanjang kontrak selama 10 tahun dan 10 tahun. Lama ya. lama, dan itu kalau tidak salah ini harga pasarannya tahun depan 100 juta euro. Dan menurutku ini pemain kan tidak terlalu kayak tidak masuk akal begitu, dapat 100 juta untuk pemain sekaliber ini. Atletik dapat gelar itu kalau tidak salah tuh ada trivianya kayaknya sekitar kalau bukan 15-30 tahun sekali dapat gelar gitu. Panjang ceritanya, panjang apa ya, panjang jeda waktunya untuk dapat lagi gelar. Terakhir sekali Atletik dapat gelar itu di 2022-2023 enggak 2023-2024 lawan Sevilla di final Copa del Rey. Dan sayangnya itu kayak kalau bilang fans Barca ini kayaknya ini Nico Williams menurutku pernah sebagai fans Barca, Nico Williams ini kayak hapus Barca untuk dapat kontrak baru gitu. Kamu tuh napus sampai akhirnya Jumat batal perpanjang kontrak, padahal kau tahu waktunya di kita soal Jumat tuh. Dan kayaknya nih dibuat kini episode 2, tunggu nih video keres kau bilang Sesko di iya video keres atau Sesko here we go. Tapi kalau saya bilang bersamaan nih tunggu juga Nico Williams here we go juga cek batal, astaga. Terus dengan tidak batal. Padahal Barca itu ngejarnya serius loh. nah Nico Williams kayaknya Nico Williams ini mempermainkan semua klub. Arsenal sempat incar dia, Bayern Munchen incar dia, tapi pada akhirnya Barca yang paling serius nggak diopros juga. Pada akhirnya kayak mempermainkan sebuah klub yang incar dia, kayak nggak respect gitu. Terus saya baca beritanya langsung mikir kayak ada pemain kayak gini di-approach sama klub besar, harusnya kan sambut baik ya. Minimal tolak dengan alasan apapun, ini tidak. Dan Ini tiba-tiba memperbanyak kontrak 10 tahun. Wah. Ya. Besar dan lama. Padahal klubnya ya begitulah Barca Real yang menguasai di La Liga. Terus siapa lagi? Atletik itu saya bilang klub mediocre dah sih. Klub mediocre. Atletik. Iya. Atletik Bilbao. Tidak. Klub. Tidak. Menurut saya tidak. Mereka itu bukan klub semenjana sih. Dia itu Atletik Bilbao itu sama seperti Brighton. Suka mengimpor pemain, suka membuat pemain yang berkaliber rendah, dibuat jadi matang, akhirnya bagus. Tapi ya masalah Nico Williams ini tidak respect dan out. Mudah-mudahan Barca tidak incar lagi deh. Karena memang Barca tidak akan incar kan, karena dia sudah keluarkan statement tidak akan berurusan dengan Nico Williams lagi. Terus setelah Horsgaard, iya, gelandang dari Brentford dengan Horsgaard, dan sudah resmi ke Arsenal. Bagaimana menurut kalian ini pemain yang menggantikan Partey, berpengalaman di Premier League dan umurnya masih 31 tahun, ya cukup membantu lah untuk adaptasi di luar pembelian Arsenal yang di luar Premier League.
bisa memberikan efek dorongan atau suntikan semangat bagaimana menghadapi Premier League, bagaimana atmosfernya, bagaimana macam seperti sebelum ini dan Victor Gyökeres nanti akan bergabung, ya bisa mendapatkan pengalaman hidup langsung dari Christian Norgard ini. Dan Christian Norgard ini salah satu DMF yang cerdas dalam mengolah bola, postur tingginya cukup tinggi, kuat bermain heading, ukuran bagus. Hanya dia tuh kelemahannya, kulihat di beberapa gameplaynya, dia tuh kayak susah bawa badannya. Berarti kayak memang dia tuh harus di belakang. Dia tuh tidak boleh terlalu terlibat di depan. Berarti dia itu tipikal yang bertahan terus, tidak apa lagi, tidak ikut dia menyerang. Iya, dia hanya membantu build up. Iya. Dia berarti klasik nomor 6. Klasik number 6. Dia itu tidak bisa, dia itu sangat tidak bisa membuat pola menyerang yang berarti. Dia hanya bisa membantu build up-nya saja. Terus Martinelli Iya, yang diincar klub Arab kalau tidak salah, Nasr. Tapi kalau dibaca di beberapa berita seperti yang di Fabrizio ini, Gabriel Martinelli tidak akan bergabung dengan Al-Nassr dan batal dan menolak, dan Gabriel Martinelli sendiri dan Arsenal sendiri pun menolak menurut Fabrizio, pakar transfer sepak bola terpercaya Fabrizio Romano. Menurut kita Martinelli enggak usah di keluar begitu, dijual. Tapi kalau dari kacamata aku sebagai fans Arsenal ya, Gabriel Martinelli ini bagus, tapi belum sampai ke top levelnya. Sempat kembali ke top levelnya tahun 2023. Wih, itu tajam banget Martinelli di situ. Tapi ke 2024 ke 2025 agak meredup. Produksi golnya berkurang, kayak bermainnya gampang dibaca, terlalu robotik. Ya terlalu robotik. Dia harusnya kan seperti natural winger yang main menusuk, berikan overlap dan operan cutback. Dia, menurut saya, kalau dari segi ini sepertinya Martinelli sudah, ya menurut saya sudah harus angkat kaki, karena pemain seperti ini harus merasakan suasana baru di klub baru dia bisa menyala lagi sepertinya. Karena dia sama situasinya dengan Garnacho dan Rashford. Dia itu jenuh terlalu lama. Dia mau bertahan tapi dia jenuh. Jadi mumpung Arsenal di Arsenal dan sampai sekarang ini harganya itu masih 70 juta euro, masih tinggi. Menurut saya layak dijual sih. Mumpung value-nya masih tinggi dan cari nilai. Dan ku dengar Arsenal incar Rodrigo. Akankah beliau yang di mana di Nah, musim lalu? ini agak blur di sini, agak tricky. Kenapa ya? Rodrigo di sini. Rodrigo itu situasinya sampai sekarang dilihat masih 50-50. Belum ada indikasi mau pindah, masih diam-diam, masih no comment. Walaupun dicadangkan di klub World Cup sebanyak pertandingan 3 kali. Ya. Jadi aku bilang bisa datang bisa tidak. Dan kabarnya sekarang ini Rodrigo, Arsenal mengincar Rodrigo yang paling serius. Manchester City juga, PSG. Jadi 3 klub yang mengincar. Tapi menurutmu dari 3 klub itu Arsenal, City, PSG, yang mana menurutmu dari ketiga tim ini? PSG yang bakal dapat. Arsenal itu kurang daya tarik. Daya tariknya Arsenal itu kurang. Rodrigo hanya bisa diyakinkan
untuk bermain di Eropa, sedangkan di PSG itu bermain di Eropa gaji tinggi, jaminan juara. Oh iya sih. Iya sih karena ya siapa sekarang pesaingnya PSG Tapi kalau mau dibilang bakal di jadi Prancis. kalau mau bakal dibilang jadi bintang besar, jaminan bintang besar, Rudiger ke Arsenal. Wes. Kenapa sih? Kenapa bukan City? City sudah terlalu banyak dengarnya jadi Oh, iya, Doku, iya. Tapi aku dengar kan Cherki. Doku mau dijual. Grilis juga karena Grilis juga enggak pernah main di satupun karena dicoret kan Grilis. Oh, Griezmann itu. Oh iya. Kabarnya. Tapi nggak tahu itu benar ya sih. Nah, kembali ke Dias yang setelah Bagaimana kabarnya Dias? Katanya diincar Bayern Munchen, ya. Barcelona juga katanya. Nah, so menurutku antara ini tiga tuh pemain kemarin tuh kan diincar Nico, Dias, Rashford. Dua pemain yang muku kalau bisa beli Nico sama Rashford. Tapi si Nico William tidak mau karena sudah perpanjang kontrak ya. Dua ini opsinya. Kan tadi Dias sama Rashford dan sayangnya Rashford Nico bukan Nico, siapa tadi? Dias tuh ada kabarnya mau ke Bayern dan sudah ada perjanjian lisan antara kedua tim. Tapi masih diskusikan. Ya sih masih didiskusi. Belum ada persetujuan yang matang. Iya sih juga. Terus kabarkan itu media Jerman. Yang kulihat di Twitter semua Twitter fans Barca bilang bahwa pergerakannya siapa tadi? Luis Diaz itu masih Barca yang mau incar begitu ya. Kalau saya menurutku Nico kan cabut, Nico kan batal. Kalau saya menurutku mending siapa tadi? Diaz. Gas ambil Diaz dan Rashford di pinjam lah lepas ini kalau saya jadi opsinya pinjam ya Diaz. Enggak siapa tadi Rashford yang pinjam karena Rashford cocok juga itu Rashford juga ngebet dari musim dingin tapi sayangnya ya aku tahu masalahnya Barca tuh bagaimana masalah keuangan jadi batal di musim dingin atau awal tahun ini. Saya menurutku Rashford kenapa gue suka Rashford karena itu lebih versatile kayak begitu bisa di striker bisa di kiri bisa di sayap bisa di sayap kiri bisa di sayap kanan bisa di SS atau IMF. Karena yang lihat sekarang Barca itu udah pakai 4-3-3. Barca itu sekarang lebih ke 4-2-3-1. Di mana biasanya di tengah ini diisi oleh Dani Olmo. Tuh. Tapi kalau misalnya Rashford datang apalagi kan Lewandowski juga sudah kepala 3 berapa ya 36 37 pokoknya 30 Rashford enggak Lewandowski ya 36 37 nah sekitar 30 tahunan nih Rashford ini bisa di 4 posisi ini dan bagusnya Rashford itu bisa shoot dari jauh ya kekuatan power shootingnya bagus tapi kurangnya Rashford udah mau press lawan dia sebenarnya bisa nge-press kalau ada yang suruh press tapi di MU itu beberapa kali gak nonton masalahnya dia di MU itu kayaknya seperti kejenuhan sama seperti Martinelli. Iya sih
dia masalahnya Rashford nah Sudah terlalu lama dia di MU. Jadi dia perlu suasana baru yang bisa angkat kembali moralnya, semangatnya, yang bisa jadikan dia lagi jadi role model utama selain di MU, seperti ya awal-awal di MU. Jadi ya saya pikir ya mungkin Rashford juga bisa menjadi pilihan yang bagus untuk Barcelona. dan woi jangan dulu ada kabar terbaru tentang Gyökeres. Baru berapa menit? Berapa ini kan? Sejam yang lalu. Arsenal semakin dekat untuk menyetujui kesepakatan Ya Gyökeres. ini yang harus dibutuhkan. Kabar sebelum podcast ini dimulai juga, katanya kabarnya Berta bakal sudah terbang ke Portugal menemui pihak Sporting untuk menyelesaikan finalize semua selesai, pembicaraan struktur gaji, struktur transfernya bagaimana, cicil atau tidak, kontraknya berapa tahun, apa bonus yang akan diterima Sporting. Saya pikir Berta melakukan kerja yang bagus. Berta man of the match, bakal Berta is cooking. Wes. Dan proposal pertamanya itu 65 juta plus bonus masih belum cukup. Sporting menginginkan 70 juta plus add-ons Ya, 10 juta. Namun pembicaraan terus berlanjut bergerak ke arah yang benar dan positif. Ya positif jelas untuk Rashford. Dan ada kabar dari ini klubnya gue mau dari mana kan Brentford juga. Iya. Diincar Man United. Resmi itu kan? Kalau menurut transfer ini Fabrizio alot. Mereka masih nego-nego besar gitu. Belum masih sangat alot. Belum ada titik temunya. Tapi Brand Mbeumo sudah pastikan dia mau ke MU, dia mau bermain untuk Ruben Amorim, bermain untuk Manchester United, mengisi posisi winger itu yang ditinggal beberapa semacam Sancho itu tidak akan memperkuat MU lagi sih. Mungkin Anthony juga bakal dijual, Garnacho pun akan dijual, dan Garnacho ini tidak tahu bakal mau kemana. Dan kabarnya Garnacho bakal tetap di Premier League, tapi nggak tahu di klub mana. Menarik. Jadi Brandon Mbeumo ini bakal diusahakan banget sama Manchester United untuk mengisi lini serang yang akan sangat kosong, karena coba bakal nggak ada, Rashford bakal nggak ada, Anthony bakal nggak ada. Jadi yang posisi murni yang bakal ada itu bakal Amad Diallo saja. Karena ya betul masalah MU kalau yang menurut saya kayaknya tuh half squad dari Manchester United harus dibuang sih. Iya nah. Half squadnya yang sangat worth it untuk dipertahankan itu di MU sekarang Bruno Fernandes. Mungkin sudah pasti Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Amad Diallo. Mungkin siapa ya Maguire. Evans sampai tua sih. Tidak sih. Bruno. Coba sebutin. Kayaknya cuma 3 itu. Menurutmu itu? Iya. Cuma 3 ini yang bisa angkat MU. Half of the squad harus dibuang itu. Nah, ganti dengan yang baru. Masalahnya MU juga kena hutang. Iya. Nggak masuk dalam Champions League. Tidak dapat dana segar Adidas. Adidas memotong bonus yang dijanjikannya karena tidak masuk Liga Champions. Pokoknya kemarin itu MU harus musim sial sekali. Sangat tersandung. Dan peringkat 15, 16 terakhir. 15 nih. Iya Tuhan sekali tuh. Di era Ferguson saja belum pernah kalau separah itu. Kalau Ferguson kayaknya paling rendah kayak peringkat 2. Ya. Di era
supply di Wasoyo ini Chesney yang akhirnya perpanjang Iya. kontrak selama 2 musim mantan pemainmu. Wes nih. Chesney 2 musim, dan ini menurutku Salah satu langkah yang tepat kalau menurut. nah Bukan karena apa? Ter Stegen bakal pindah. nah Karena dibutuhkan karena berselisih juga dengan fans ya kan? Fans Barcelona. si Flick juga bilang katanya Flick Stegernya tidak masuk di apa yang lagi di skemanya. Ya boleh sebagai fans baru satu siapa lagi tadi Stegen setelah cedera nah apa kemarin itu York kah Ya. sebelum pokoknya match sebelum Inter lawan Inter di leg kedua Lane itu pemain Lane Ter Stegen adalah gampang mati kutu sama Karena refleksnya bagus. nah refleksnya bagus cuma dan cedera tidak bisa balik ke performa terbaiknya. Contoh Dia bisa apa sih? hamstring hamstring kan ACL yang hampir semusim. Oh mungkin aja. Bisa saja. Nah salah jatuh pas waktu lawan Villarreal kalau tidak salah. Nah terakhir juga lawan Villarreal aku nonton tidak bisa nih apa nih kayak tidak bisa goyang begitu badannya untuk menangkap paling pinter begini nih memang tidak bisa goyang badannya untuk menangkap bola begitu refleks terbang kayak kuliah tidak bisa yang begitu. Untuk siapa lagi Mats dan kalau menurutku sorry to say memang legend, memang beliau yang bawa ke Barca treble dan menang lawan Juventus di 2015, tapi menurutku kayak cabut sih kalau saya menurutku. Tapi kayaknya dia itu umur berapa ya sekarang? Umur 30 pasti. 30 lebih. Karena kayaknya itu Ter Stegen termasuk super tua. Umur 33 dari 92. Ya, makanya itu saya bilang 30 lebih. Kayaknya masih tetap bakal di Eropa atau tiga kemungkinan. Dia bakal ke Eropa, Liga Arab Saudi atau MLS. Hunter kabar Inter yang mau, cuma dia sama agennya kayaknya enggak mau deh. Dengan siapa? Inter Inter ya? Inter Arab kayaknya ya begitu nih. Stegen kan juga sih kalau lihat Stegen sebenarnya bagus, Tapi hanya kebanyakan blunder ya. nah itu juga Blundernya pun fatal. nah Fans Barca saja sampai frustasi. ya lah karena dan mereka juga berhasil datangkan Juan Garcia tuh dari mana lagi, dari Spanyol. Menurutku dia ini harus Juan Garcia ya, oh iya lupa. dan Dia dia ini harus punya kiper baru. iya dia ini harus memang dicadangkan begitu Stegen dan gantinya itu Juan Garcia. Bagaimana Juan Garcia di 2024 menang medali emas sama Spanyol di Olimpiade Prancis. Yang lihat
Dan bagusnya ini pemain refleksnya, waduh, kelas dunia ya. kelas dunia. Dan Tapi dia itu termasuk apa, dia itu termasuk kiper yang menyelamatkan timnya sih dari Spanyol ya, nah dari degradasi Ya. dengan Barca lagi. dan soal kau, dia ini pemain yang tertinggi tidak kebobolannya, clean sheet-nya Memang 8 clean sheet. bagus ya. Pemain bagus, cuma ya harus dibuktikan lagi lah. Menurut lagi bahas oh Aubameyang Aubameyang kemana? belum ada sih, belum ada pembicaraan, tapi ada kabar aku dengar bahwa dia itu mau ke mana lagi, Ke Liga Liga Inggris, MLS atau MLS, bukan ada di Eropa lah mau kembali ke Eropa katanya. kayaknya. Gimana menurut Kontrak di Arab Saudi sudah habis. iya mau habis di Al-Qadisiyah. Sepertinya ya wajar saja sih, karena Aubameyang itu sepertinya masih, itu pun dia terima Alcacia itu karena gak ada klub lagi yang mau approach dia. Terakhir kan di klub Eropanya dia itu kan Marseille. Oh iya di Marseille. 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 Habis itu enggak lagi lah. Baru terus Kepa lagi. Menurut Kepa yang lagi-lagi Chelsea. Arsenal. Apa setiap pemain? Dulu Iya kurasa sih. itu ada pemainnya Chelsea, Arsenal. Tapi jarang dengar kayak Arsenal ke Chelsea. Kayak Giroud itu siapa? Jorginho. Havertz. Nah, yang dari Chelsea ke Arsenal, Sterling. Arsenal ke Chelsea. Arsenal ke Chelsea. Iya, mungkin Giroud. Kayak Giroud. Sama Giroud. iya. Tapi menurutku ini pembelian yang efektif. Termasuk efektif karena Arsenal itu nggak punya second keeper. Oh iya juga sih. Juga. Jadi Ada penggantinya Raya. Siapa penggantinya Raya? sebelumnya itu Neto. Tapi nggak diperpanjang karena sudah ditahu kualitasnya bagaimana. Juga sih. Wah mantan kipernya Barca juga itu bro. Tapi tetap nggak memenuhi ekspektasi. Juga. Dan ke klub World Cup setelah panjang pembahasan tentang bisa transfer Iya, semifinal kita sudah memasuki semifinal ke World Cup. Chelsea bertemu dengan Fluminense benar? Ya Fluminense. Dan Terus Real Madrid bertemu dengan juara Eropa terbaru PSG. Mau bahas gitu nanti kan? Menurut kalau ini sih bakal Chelsea, menurut saya Fluminense Chelsea itu bakal termasuk bakal pertarungannya sengit. Tapi Chelsea yang bakal keluar sebagai pemenang, masuk final. Real Madrid dan bertemu PSG ini yang agak sulit, agak blur. Karena kedua pelatih ini sama-sama pelatih bagus dan Xabi Alonso tentu mau membuktikan siapa dirinya, mau memimpin Real Madrid dengan benar sepeninggalan Don Carlo. Jadi Messi ini mungkin bakal adu penalti. Tapi yang aku lupakan begitu bahwa Fluminense adalah atau klub Brazil adalah sempat merepotkan beberapa tim Eropa begitu. Iya sih, membuat tim Eropa itu tersandung. Nah, contoh Fluminense siapa kemarin itu di mana lagi? Siapa kemarin itu yang Brazil? Itu
apa kami. Terus ada pemainnya Bayern Munchen yang harus berarti selama 4 sampai 5 bulan atau 5 minggu. Kabarnya cuma 4 bulan sih, tapi bisa saja diperpanjang 5 bulan kalau penyembuhannya lambat. Jamal Musiala Terus mata pergelangan kaki. apalagi kakinya terputar Iya, kulihat itu cederanya parah sih. parah. Dan Inilah salah satu kerugian klub besar Eropa dan klub Jurgen Klopp mantan pelatih Liverpool itu sempat berkata kalau klub World Cup itu kompetisi yang tidak berguna yang diciptakan yang paling tidak berguna yang pernah ada. Ini salah satu poin yang paling masuk akal sih. Klub Eropa itu sesudah jeda musim sudah selesai, harusnya kan pemainnya dibuatkan jadwal liburan untuk pergi liburan, recharge untuk kembalikan stamina yang sudah habis, terkuras, menjalani musim penuh. Jadi ya termasuk kompetisi yang hampir sia-sia, hampir sangat merugi, ya hampir yang sangat dapat dikatakan sangat merugikan untuk klub Eropa. Contohnya saja Jamal Musiala jadi terus juga ada pemainnya Barca yang bilang bahwa Kunde hanya bilang bahwa ada sih, tim World Cup itu dimainkannya di waktu yang salah. 40 menit yang itu dulu deh. Kita mulai. Yoi. Berapa sepanjang ini bursa transfer dan lebih seru itu dibahas nanti World Cup. Thank you sudah menonton match DFC di Clubhouse episode 2. Saya agak jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.